Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para sahabat-sahabat semuanya. Alhamdulillah, kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa bersama-sama menyaksikan kajian pada kesempatan kali ini. Dan kesempatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kali ini, di mana saya akan mengunggah satu diskusi tentang sejarah. Ini tentang, tentu kita melihat ragam bentuk nisan dari Wali Songo ya. Artinya bentuk nisan dari Wali Songo mulai dari Maulana Malik Ibrahim itu berbeda dengan Wali Songo yang lain, dengan Sunan Ampel misalnya, kemudian dengan Sunan Bonang, dengan Sunan Giri, dengan Sunan Derajat, dengan Sunan Kalijaga, dengan Sunan Kudus, dan dengan Sunan Muria, serta dengan Syarif Hidayatullah Gunung Jati, dan lain sebagainya. Lalu apakah pertanyaannya perbedaan bentuk nisan yang beragam ini, dan juga sebagiannya itu ada kemiripan, ada kesamaan, apakah itu menunjukkan bahwa mereka ini adalah berasal dari keluarga yang sama, atau hanya serba kebetulan saja? Mari kita simak ya bagaimana diskusi kita pada beberapa hari yang lalu. Silahkan, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mulai ingat ini bulan kapan saya berangkat dari Jawa Timur, Setat Jawa Timur sampai ke Lok itu bulan November saya, tanggal 13, saya ingat betul. Nah, ini nisan gini. Perhatikan badannya ya, badan nisannya itu ada purnama sidi dengan 4 arah mata angin, ada ornamen kalpataru, ukiran-ukiran ornamen kalpataru. Nah, sekarang ayo kita lihat nisan-nisan di Pasai. Nisan Tenggoh Khair 1100-an. Ini putra dari yang tadi saya kirim. Nah, ini bisa digedein ya, agak geser kanan dikit, kiri dikit. Nah, ini bisa dilihat ya, kira-kira ada kemiripan tidak dengan nisan-nisan Pasai tahun 1100-an atau abad 12? Sebenarnya nggak jelas ini, coba tak cari. Beliau ini adalah putra dari Sultan Alaeddin Sayyid Maulana Abdul Malik Syah Zidullah fil Alam dari Kesultanan Perlak, putra pertamanya ini. Nanti beliau punya adik lagi namanya Ibrahim, terus punya adik lagi namanya siapa ya? Namanya Malik Isa. Tampilin Putri Hamidah di Pulau Penyengat yang ada masjid. Saya ada dokumentasinya. Nah, ini Ya, aja. ada. Ini ship ini. Sunan Dalem. Ini Sunan Dalem. Jadi nisannya sama dengan Sunan Giri, cuma dia tidak mempunyai 4 arah tadi itu. Cuma ada badian yang di bawah itu segitiga ke atas ukiran ya. Beliau penerus Sunan Giri, Sunan Giri 2. Nah, ini kan jelas ya. Jadi nisannya Sunan Giri ya seperti ini, Sunan Dalem seperti ini, insya Allah Sunan Prapen juga seperti ini. Ya. Nah, lalu kita bandingkan dengan nisan-nisan yang ada di Pasai. Ya. Pasai.
Sebentar. Jualan tiang swabar ada. Nisan-nisan Pulau Penyengat sudah saya eksplor semua, Bang. Ada Purnama CD-nya juga kan. Kita bandingkan dengan Nissan yang Memang khas Melayu itu, antropomorfik khas Melayu. nah ini. Purnama CD itu apa sih, Gus? Bulat itu kayak bulan purnama. Oh. Nah ini Nissan ya, dipasang ya. Jadi ini difoto dari samping. Kalau dari depan ini kan polos ya, yang polos. Kalau yang versi ukir seperti ini. Yang versi Nah ini Nissan Maulana Khalil Ibrahim ya. bukan. Ini versi ukirnya, yang tadi versi epigraph. Nah ini di sini banyak ini. Nah ini, Iya, nah seperti ini nih. tuh. Mirip ya teman-teman ya. Apakah penggunaan Purnama CD dengan penjuru mata angin terkhusus kepada kepala pemerintahan? Purnama CD yang berornamen itu biasanya dikhususkan untuk penguasa biasanya. Jadi tidak semua ukiran tumpal ya. Tumpal itu kan biasanya terdapat ukiran Purnama CD. Jadi kalau tumpalnya saja ada ornamen Kalpataru misalkan, itu jelas itu dia seorang penguasa. Itu yang saya tengok di nisan-nisan kayak contoh nisan Sultan Abdurrahman dari Palembang. Nah itu ada ukirannya. Terus kemudian nisan dari Sunan Giri sendiri ya. Kalau menurut Mendes Pinto namanya siapa namanya? Pet Zainal ya. Itu penguasa Jawa kan, Sunan Giri penguasa Jawa saat itu. Terus nisannya siapa ya? Ini Nissan yang di Aceh. Raden Patah. Nah ini Nissan di Aceh juga kayak gini. Salah satu di Aceh. Ini yang ada epigrafinya. Terus Nissan di mana lagi ya? Nah ini tipologi Nissan yang ada di Aceh nih. Nah Nissan tadi itu, Nissan Wali Songo dengan Nissan beberapa yang ada di Aceh itu pada huruf F ini. Tuh. Huruf F. Gitu. Ya, gini jadi Iki Nissan siapa Gus sampean kirim Gus? ini nisan yang di ekskavasi teman-teman kemarin loh di kampung apa tuh? Di kampung telu kan itu enak kok. Tuh tunjukkan aja di Blangcut baru itu di Pungi Blangcut kalau nggak salah. Gak ketok Gus yang siji iki. Di Banda Aceh kalau nggak salah. Iya tak anu no. Tapi kelihatan lah. Mbak yang dikirim Gus Yunus ya. Kalau Purnama CD itu khusus untuk ulama biasanya. Orang yang sangat mumpuni di bidang agama. Itu terus digunakan sampai era Mataram malah penggunaan ini. Gak ketok sing ireng. Nanti di Tanjung Pinang ada juga nisan-nisan yang kayak gini. Boleh ditunjukkan dokumentasiku yang ini Gus, yang diduga makamnya Pak Yunus itu. Nah ini ya. Ini persis Di ini. mana, Gus? Aceh ya? Ini di Banda ya, di Banda Aceh. Nah, persis ya, nisannya kayak tadi persis ya. Cuma ini di sini tebel. Polos. Tipikalnya tebel di sini. Nah, sekarang melihat persebaran nisan ya. Jadi nisan itu kalau menurut Profesor Ambari itu adalah tradisi. Nah, biasanya antar nisan itu bisa digunakan untuk menentukan hubungan kekerabatan biasanya. Itu contoh selain yang nisan para wali ini ya, nisan seperti nisan Malik Ibrahim atau Sunan Gresik. Nah, nanti Gus Yakin bisa menampilkan Malik Ibrahim, terus Malikan Harisha. Sama nisannya Malikan Harisha. Sebenarnya aku berharap yang warna sih, soalnya kalau warna nanti bisa menentukan jenis bahan batunya.
dan akan kita bandingkan dengan makam Al-Kazruni yang ada di Kambai. Yang Al-Kazruni itu penguasa atau ulama, Gus? Oh, harusnya ulama ya. Itu nisan-nisan, ini adalah nisan-nisan yang terpengaruh dengan budaya apa ya? Ya, ukiran-ukiran abdi dari dinasti Abbasiyah lah. Kalau saya sebut. Di konten saya banyak itu nisan-nisan kayak gini saya posting. Mark Ibrahim. Ini pun kalau beliau masih dianggap wali ya. Hanya kita nggak tahu yang di Jawa tuh gimana. Apakah masih menganggap Sunan Gresik itu Wali Songo atau enggak? Ya, nggak tahu. Wali Songo lah, Gus. Kan banyak generasi itu Wali Songo, Mbak. Nisan Tipace yang dijadikan rujukan hari jadi kota Medan, apakah sudah ditemukan, Gus? Medan itu harusnya apa ya? Pakai nisannya Syekh Abdul Rauf Asingkili ya. Kan lebih dekat kan dari jarak Singkil ke Medan. Atau nisan-nisan tipe Barus. Barus itu beberapa juga pakai tipologi Aceh beberapa. Walau tidak semua. Di Medan dulu ada Kesultanan Delhi. Memang sudah ditemukan nisannya. Nah, cuman tim teman-teman dari Mapesa, baik Mapesa, Cisah ataupun Maps kayaknya belum sampai ke sana. Jadi kita terima laporan dari teman-teman yang di Medan. Ada nisan yang berinskripsi Sultan di daerah Delhi, gitu kan? Nah, ini punya Narasya. Ini punya Narasya. Mantep ini. Nah, ini bahannya dari marmer putih. Jadi tidak hanya modelnya saja yang kita perhatikan, tetapi bahannya. Kenapa? Karena nanti akan menentukan perkiraan di mana bahan ini diambil. Gitu. Terus kita bisa menjelaskan nanti, oh kenapa ya kok di Kambai pakai marmer merah? Terus kenapa di Aceh dan di Gresik kok pakai marmer putih? Nah, itu harus bisa dijelasin kalau dalam ranah ilmu arkeologi ya. Tuh, jadi tidak tiba-tiba menasabkan gitu. Memang dalam ilmu arkeologi artefak itu bisa dijadikan rujukan untuk menentukan genealogis. Selain dari catatan ya. Yes. Malah kuatan artefak, Gus. Nah, ini yang di Oman ini. Apa ya, Gurat? Ini yang di Oman. Di Oman, ini sandstone. Namanya siapa? Atau Ilah bin Ismail ya? Bukan. Al-Malik Al-Watik Nuruddin Ibrahim. Itu raja dari dinasti apa itu, Gus? Kalau ini sih di Oman, Gus. Oman saat itu Mamluk biasanya. 1300-an ini. Kalau laporannya di sini, laporan ininya circa 1300 sampai 1310 Med pembuatan nisannya ya. Di Karvet itu diukir atau dibuat di Hambat Gujarat ya. And shipped atau dikirim ke Dhofar, now in Oman. Where section of the inscription carved circa 1311. Nah, recarved jadi diukir ulang itu tahun 1311. Dhofar, Gus. 1300 ya. Berarti kalau hijriahnya itu 600-an ya, 650 ya. Ya. Itu berarti masa siapa? Manjawi, setelahnya Manjawi itu pasca dinasti Manjawi kalau di sana ya. Ya. Kalau Sohib Mirbat tahun berapa, Gus? Sohib Mirbat itu 550 ya. 160. Berarti ini setelahnya Sohib Mirbat ya? Iya. Ya berarti kan nggak ada hubungannya gitu loh. Tapi untuk itu kan udah ada jurnalnya yang Muhammad Sakib Mirbat. Nah ya nggak ada hubungannya juga Masih sama ada jurnalnya. Kalau ini namanya Malik ya, raja ya. Al-Wasik Nuruddin Ibrahim.
Ini salah satu nisan tertua yang ada di Timur Tengah nih. Salah satu ini. Ini langsung digotong ke museum ini berarti ya. Iya. Makanya batal kan apa namanya? Maka nisan Muhammad Sakib Mirbat itu setelah di radiokarbon ternyata dari abad ke-19. Nah ini penemuannya seperti ini. Ketika ditemukan sangat kotor ya, sangat kotor, hitam. Penemunya ini kalau nggak salah ini bernama siapa ini? Thomas Peat. Thomas Peat. Berarti digotong ke ini ya, Inggris, Gus. Inggris ini, di Inggris posisinya. Karena dulu kan Oman, Yaman itu masuk Protektorat Inggris ya, Gus ya. Tuh. Ini Gus, dinasti Rasuliyin itu. Dinasti Cina. Dinasti Rasuli ya. Ya, Rasulid kan di bawah Mamluk saat itu. Ini di bawahnya Mamluk ya. Ini punya nisan yang di sebelahnya Malik Ibrahim yang belum lengkap dipahat ya. Belum lengkap dipahat. Kemungkinan ada dua di sini teori bahwa kenapa kok belum lengkap, tidak dilengkapi sekalian. Karena satu ya disebabkan oleh bencana alam. Ya. Karenanya adanya bencana alam, jadi yang mahat ini entah itu ada gunung meletus atau apa melarikan diri. Lalu yang kedua itu sebab perang, dan yang ketiga sebab yang mukir ini, yang pemahatnya ini adalah meninggal dunia. Karena pemahat-pemahat ukiran Khot Hufi yang ada di nisan Malik Ibrahim dan keluarganya yang samping-sampingnya itu otomatis pemahat dari negeri asalnya ya, yang memang pahatannya itu pahatan asli ya, asli sana. Dan di Jawa waktu itu memang belum ada perkembangan Islam, apalagi menulis Arab, apalagi bidang pahat Khot Hufi, itu lebih berat lagi di situ. Jadi ini masih belum terpahat penuh. Ada disebabkan tiga alasan tadi itu. Kalau punyanya Malik Ibrahim sudah lengkap ya, punya Malik Ibrahim itu sudah lengkap sempurna. Ini diperkirakan memang sudah diukir sejak awal ya. Jadi ketika datang ke sini, ini antara sudah ukiran atau diukir di sini dari awal, gitu ya. Kalau yang tadi dua itu sepertinya datang menyusul, gitu, datang menyusul karena dalam segi ukuran juga itu lebih kecil dari senotapnya atau marmernya, batu marmernya Malik Ibrahim ini. Nah, kalau yang informasi apa namanya Malik Ibrahim Ibrahim yang ke Cina itu Ibrahim yang mana, Gus? Ibrahim ke Cina? Yang dari Yunan maksudnya? Iya ya. Ya Malik Ibrahim. Oh yang ini? Iya. Bukan Ibrahim yang lain gitu. Mungkin Ibrahim yang mana gitu kan? Oh enggak. Malik Ibrahim. Yang disebutkan oleh kelompok itu yang sebelah itu. Wah. Malik Ibrahim dikatakan dari Yunan atau dari Cempa, dari Yunan, Campa Vietnam ya. Ini sangat berat sekali ya. Jadi kita dalam membandingkan nisan saja itu tadi sebenarnya sudah orang awam ini paham. Ini pasti ada hubungan keluarga gitu loh. Tiba-tiba yang satu sebagai Raja Samudra Pasai, yang satu orang Cina. Ini kan lucu. Ya, dengan nisan yang sama, tipologi sama, tatanan ukirnya sama, letaknya, cuma tinggal isinya saja yang berbeda. Ini dari Samudra Pasai ya, diimpor dari Kambai atau Gujarat. Itu belum selesai tuh mengenai itu. Apakah diimpor dari Kambai? Karena kalau diimpor dari Kambai, dia harus berbahan marmer merah, Gus.
Nah ya, jadi bisa jadi gini ya, marmernya datang dari Nusantara, terus dipahatkan di Kambai, masuk lagi ke sini. Itu bisa juga karena dulu itu perdagangan antara Pasai dan Kambai itu kan keluar masuk ya, biasa kapal dagang itu kan ya seperti kapal antara Perak dan Kamal ya, Madura Surabaya itu. Dia akan kerja 2 kali tuh. Kalau dalam penelitian yang akan saya jurnalkan nanti, itu malah saya akan membawa salah satu tambang marmer yang ada di Sumatera Barat itu sebagai lokasi tambang marmer yang digunakan di nisan-nisan ini. Nah, itu bisa jadi seperti itu. Kemungkinan juga bisa gini ya, di Pasai mempunyai gambar-gambar contoh lah ya, gambar-gambar contoh tentang senotap dan dipahat di sini, bahan dari sini karena sudah ada contohnya. Makanya tunjukin makam-makam yang lain, jangan hanya yang 2 ini aja, kan ada banyak. Ada yang Abdullah Al-Abashi, itu pemahat dari Cina, Bang. Berarti pemahatnya yang diundang ke sini atau kita nganterin bahan mentah, Gus, ke sana, Gus? Kalau kesultanan, apalagi sebesar Pasai ya, itu seharusnya mereka punya tim khusus memang untuk tim adat lah ya, yang mengurusi mengenai masalah pemakaman. Ini punya Abdullah Al-Abashi. Ini cantik banget ini, nisan ini. Yang berwarna kan ada, Gus. Iya, cuma nggak resolusi tinggi nih, resolusi tinggi nih. Surut dan bukti ada tertentu. Ya, bahkan syair seperti ulama-ulama dari Persia itu banyak dipahat di batu-batu nisan Aceh. Ya, harusnya udah bisa ini ya. Kalau menurut Profesor Ali Hasmi itu ya memang udah asal muasalnya memang dari sana. Contoh kayak syair-syair Busti yang ada di nisan Naina Isyamuddin. Jadi kalau ngomongin nisan nih, sebenarnya kita nggak perlu menjelasin panjang lebar lah ya mengenai Malik Ibrahim ini asalnya dari mana. Gitu. Jadi secara kita pakai logika paling sederhana aja. Itu di Indonesia tuh yang makam kayak gitu tuh di mana tuh yang banyak ditemuin. Jadi gini aja lah, kesimpulan saja lah, intinya gini, saya bacakan dari hasil jurnal saja ya. Jadi teman-teman biar nggak mengira-ngira nanti akhirnya kan. Dari jurnal, jurnal daripada yang sudah diteliti ya, sekitar dimunculkan atau dikeluarkan bulan Oktober 2023 ini mempunyai kesimpulan ya, mempunyai kesimpulan premis A dan premis B ya, yang ada di epitaf atau epigrafi atau inskripsi yang ada di nisan Malikana Rahasia yang ada di Aceh dan nisan Malik Ibrahim yang ada di Gresik ya. Jadi kesimpulannya adalah apabila kita membuat suatu premis A, yang pertama adalah nisan pada nisan Malikah ya, nisan Malikana Rahasia itu premis A, di mana tertulis bahwa ayah Malikana Rahasia adalah ayahnya ya, ayah Malikana Rahasia, seseorang yang digambarkan sebagai seorang yang as-sa'id as-sahid atau syahid dan berbahagia, yaitu Sultan Zainal Abidin bin Sultan Ahmad bin Sultan Muhammad bin Sultan Malik As-Saleh. Sementara pada nisan Malik Ibrahim adalah premis B, di mana dituliskan di nisannya bahwa dia adalah seorang as-sa'id as-sahid ya, syahid dan berbahagia. Maka di sini kita bisa menarik hipotesis bahwa ayah Malikah Rahasia adalah Malik Ibrahim, dan yang dimaksud Malik Ibrahim sebenarnya adalah
Sultan Zainal Abidin dari Samudra Pasai. Jadi itu kesimpulan dari pembacaan epigrafi tentang siapa dari kedua nisan ini ya. Tuh. Jadi yang satu adalah ayah yang di Gresik, yang di Pasai itu adalah anaknya. Gitu. Betul. Sino Sipit. Apa ini? Sino Sipit ini. Ketiplak lah. Jadi kalau dicopot itu dua prasasti itu sandingin, itu sangat-sangat mirip. Ya. Mangga. Nah, ini ya. Dalam jurnal Malik Ibrahim, The First Authority Control, itu Tengku melibatkan Ada apa ini bawa-bawa Gresik? Coba gimana Cino Sipit bin Kere? enggak, ini bahas nisan Sunan Gresik. Perayaan bebekmu itu gak usah ngegeser-geser Malik Ibrahim, itu turunan Rasul asli. Iya tahu, memang turunan Rasul asli. Yang paham, kami paham betul. Saya lama meneliti ini juga. Tuh perayaan bebekmu itu gak usah geser-geser. Maksudnya gimana? Ngomong aja, gak usah ngetik. Naik aja. Loh, ini sudah naik ini. Hah? Udah. Oh, iya. Yang satu ya, ini satu ini ya. Yang diangkakan satu itu adalah ayat kursi ya. Ini ayat kursi. Terus yang nomor dua itu adalah surat Ali Imran ayat 185. Terus nomor 3 ini kalimat tauhid la ilaha illallah. Lalu nomor 4 surat Ar-Rahman. Nomor 5 Al-Fatihah. 6 At-Taubah, 7 At-Taubah. Nah, 8 ini baru identitas makam, nama kubur ya. Nah, nama 9. Terus nomor 10. Nomor 10 ini ya yang menjadi kunci di sini ya. Yang menjadi kunci ya. Berbahagia dan Said. As-Said, As-Sahid. Ya. Di Malikana Rahasia dituliskan As-Sahid, As-Said, ayahnya gitu loh. Nomor 9 berapa tadi? Nomor 10 ya. 10. Nomor 10. Gak apa-apa bang, ngumpul aja. Ini nggak bahas nasab. Kita bahas mengenai makam Malik Ibrahim. Bukan bahas nasabnya, enggak. Males rame aku tahu masalah nasab-nasab ini udah dari dulu. Nah tadi nggak ngomong, malah typing. Tadi naik nggak ngomong, gimana sih? Ini lagi bahas sejarah ini. Ya ini memang nisan sekelas apa? Malik betul memang. Raja. Kalau tahu tentang Malik Ibrahim ya wis, ayo diceritakan, naik ke atas. Monggo saya mau dengar. Nah ini kan makanya Mbak Alwi itu pertama yang saya agak kecewa itu mereka menolak hubungan antara Sunan Gresik ini dengan yang ada makam-makam yang ada di Aceh nih. Padahal di Aceh itu ada sekitar 14 lah makam kayak gini. Dengan temuan terbaru tambah 2 berarti ada sekitar 16. Gitu. Sementara di Kambai cuma ada 2. Nah, ini kita ini ya. Ini kesimpulannya di sini. Keterangan. Tapi ya nggak apa-apa kan, namanya orang masak-masakin kemana aja ya terserah mereka. Tapi kan barangnya nggak bisa ngomong, nggak bisa bohong gitu kan. Kilwa 1 tugu makam, Mogadishu 1 mihrab 1 portal.
Ini yang tipe Kambai ya. Aden ada batu nisan 1, Dhofar ada 3, di Lar ada 1 mihrab, di Somat Patani ya 1 batu nisan, Goa 1, Rajpuri 1, Mindai 1, Trincomalee 1, lalu abad ke-15 ya, Juban 8 pilar, Pasai. Pasai ini paling banyak nih. 14 tugu makam atau batu nisan. Oh, 2 berarti Gus, 16. Tambah 2, 16. 16. Tambah 2. Blok ini. Tambah 2 yang mana? 2 itu ada temuan Pasar. baru di daerah Lok juga. Nah, cuman kan 1 di kampung, 1 di desa ya, di dalam kampung gitu. Oh iya ya. Ini belum di foto ya. Ini terpendam gitu ya ceritanya. Iya, belum. 1 di tengah sawah, 1 di dalam kampung gitu. Dan itu belum bisa di apa-apain karena perlu izin dari sesepuh setempat kan. Ya. Jadi di Pasai ada 14, di Gresik ada 3. Jadi Jawa ya paling banyak. Pasai paling banyak, terus Jawa nomor 2. Padahal yang di lainnya ini ya, di kota-kota lain, di belahan dunia yang lain, itu mentok 3, satu semua, satu, dan nggak semua batu nisan, ada yang cuma inskripsi saja, ada yang cuma dari mihrabnya saja, gitu ya. Kalau yang di Pasai ini tugu makam, ya, jadi lengkap, senotap gitu. Ada 14, di Gresik ada 3, dan temuan baru 2 ya di Pasai. Nah, ini berarti menandakan bahwa peradaban mana yang paling tinggi waktu itu kan gitu. Karena pembuatan batu nisan marmer yang seperti punya Malik An-Harasiyah dan Malik Ibrahim itu pemrosesan dengan biaya tinggi dan peradaban tinggi yang bisa mengukir marmer-marmer itu. Sama halnya dengan Candi Borobudur ya, ketika waktu itu dinasti Syailendra itu memang lagi maju-majunya ya di Pulau Jawa. Jadi peradaban tinggi. Kita coba mengaca kepada peradaban mana yang bisa membuat seperti itu, yang bertahan sampai sekarang. Itu ya Gus Aziz udah paham luar dalam ya Gus ya. Bukan gitu. Mengenai ini sudah paham ya. Ya, alhamdulillah Gus. Nanti saya kasih ini Gus, naskah epigraf epigraf terawal di Nusantara, tulisannya Dr. Muhammad Otman Yatim. Usman Ini Yatim Gus- ya. Ya Gus Yakin aja belum punya tuh. Wah. Boleh tuh Gus tuh. Epigraf awal apa ibu? Epigraf itu. Gimana? Epigraf awal sing di? Ada, jadi Profesor Dr. Otman Yatim itu pernah bikin buku namanya epigraf terawal di Nusantara. Itu didokumentasi sama Leidan, cuman kan nggak bisa diunduh kan. Situl Alam binti Sultan Ahmad itu bisa sebenarnya. Dan atau nisan-nisan di komplek makam Malik An-Harasiyah ya, bukan yang senotap ya, tapi yang nisannya ya. Ya. Yang nisannya. Terus kalau ke muncaknya itu ada ornamen teratai, itu kita bisa dilihat di nisan-nisan Lamri Aceh. Kalau Troloyo kan Deskripsinya. ini ada sulur-sulur ini kan, sulur-sulur kala tuh kan, mata kala kan. Sama kayak Situl Alam binti Sultan Ahmad juga ada ornamen kayak gitu. Banyak Gus. Jadi kita makanya kemarin Kiai Aslim Akmal itu dalam diskusi saya dengan beliau pernah bilang ini, saya itu sebenarnya kepengen ada simposium nasional untuk menentukan pakem nisan. Karena Kiai Aslim ini sudah lama meneliti nisan dan tahu betul bahwa nisan-nisan tipe Demak ini kan antropomorfik dari tipe-tipe Pasai.
Itu sebenarnya niat yang sangat bagus. Harus didukung sebenarnya itu ya, sama negara itu mah. Mm-mm. Ya, itu nanti mungkin kerjasamanya sama Tengku lah. Kalau saya kan cuman apa ya, peneliti karbitan gitu kan. Terus karbitan ya. Mm-mm. Belum Enggak selama lah. Tengku. Kalau Tengku kan dari tahun 98, saya baru mulai itu 2013. Ada lagi nanti apa ya, sejarah masuknya Islam di Nusantara. Bukunya Profesor Ambari. Oh, banyak sih kalau mau baca sih. Asal dibaca semua. Senang-senang aja kita bagi data. Gus mau tanya Gus, Monggo. apakah ada penelitian sejarah itu tentang teknologinya gitu loh? Maksudnya kayak nisan-nisan ini kan diukir gitu loh, Gus. Nah itu pengukirannya menggunakan apa gitu? Apakah ada penelitian sampai ke sana? Alatnya ini gitu. Ya, apa pakai mesin atau gimana gitu ya? Itu seperti halnya mengukir candi, Pak. Gus Haji. Seperti mengukir candi. Ya, selama ini kita tahu bahwa ukiran yang apa ya, menggunakan alat apa untuk mengukir bebatuan itu sampai saat ini kita ketahui adalah menggunakan ya, atau baja yang dipertajam. Untuk teknologinya, entah itu memakai manual dengan tangan ya, berarti dipukul dengan palu, itu belum ada ini ya, penelitian ya, nggak tahu sih, belum lihat saya apa laporannya gimana. Tapi yang pasti kalau pernah lihat apa ya, film apa itu ya, ada kalau nggak salah itu. Jadi ketika mengukir batuan itu pakai besi kayak betel itu loh. Kalau kita tahu betel, tahu ya? Iya, pahat. Pahat untuk besi itu, untuk motong besi biasanya kan. Terus dipukul pakai palu ya, seperti itu. Cuma kecil-kecil. Jadi besinya itu kecil-kecil. Itu. Jadi ya otomatis lama hasilnya. Kalau pendapatnya Dr. Ahmad Yatim itu dalam apa bukunya Batu Aceh Batu Aceh. itu ditatah. Nah, ya, dipahat tadi itu kan. Jadi dipahat manual pakai tangan ya. Memang ada pengrajinnya memang. Terus kemudian dihaluskan menggunakan batu pasir. Jadi bahannya nisan itu ada yang pakai batu pasir, menghaluskannya pun juga pakai batu pasir. Atasnya. Tapi itu pendapat. Jadi pendapat boleh. Jadi sampai sekarang belum ada yang meneliti tentang sejarah teknologi gitu. Iya, kayaknya belum deh. Karena ini kalau zaman sekarang bikin yang kayak gini kan sulit. Iya, ya paling enggak harus punya bakat minimal lah. Cuman kalau sekarang kan teknologinya bisa pakai CNC kalau kayak gini. Ukiran-ukiran kayak gini ada mesinnya CNC, tinggal desain di komputer, terus ya di print lah sama kayak ngeprint. Mesinnya CNC namanya. Kayaknya belum kalau sampai ke situ. Itu bidang orang-orang ini lah ya. Orang-orang seni, art and culture itu yang ngurusin kayak gitu. Iya. Kadang ya itu, dalam meneliti nisan tuh kita kadang bertanya-tanya juga. Kita nggak usah jauh-jauh yang nisan Aceh. Yang nisan, contoh kayak nisannya Sunan Kudus saja, itu ngebayanginnya sulit loh. Ini gimana ya cara bikinnya ya? Iya. Itu baru nisan Sunan Kudus, Sunan Muria, terus Sunan Giri. Belum yang lain-lain. Iya, betul. Jadi kalau saya pernah dengar pendapat orang bahwa orang dulu itu sebenarnya pernah ada di peradaban yang tinggi, saya kadang setuju juga kadang. Saya memang ini loh, Bang, sebetulnya saya kagum sama orang-orang kita terdahulu gitu loh. Kayak keris, kayak barang-barang kuno.
gimana caranya, sedangkan kita saat ini aja bikin seperti itu tuh susah sekali gitu loh. Betul. Nah, saya pengen tahu alat-alatnya gitu. Ini alat bantunya apa sih gitu. Kayak ya kalau kita ngelihat keris-keris kuno era-era Tangguh Majapahit lah ya. Itu ada nisan, contoh nisan-nisan kok nisan apa? Keris-keris yang apa itu namanya? Berpamor, junjung langit Betul. misalkan. Itu sulit kita ngebayangin gimana ya orang dulu bikin pamor junjung langit itu. Ah, Itu terus terkadang di bilah-bilahnya itu ada semacam semacam ini ya, semacam sidik jari gitu. betul betul. Nah itu yang nggak masuk Nah, di cuman saya akal itu. ketika membaca catatan Mahuan itu memang dikonfirmasi bahwa sejak usia 3 tahun sampai orang tua yang usianya ratusan tahun itu di pinggangnya masyarakat Jawa itu selalu terselip pulatoy namanya. Jadi pulatoy itu belati ya. Mungkin yang dimaksud Mahuan itu adalah keris. Nah, itu dideskripsikan dengan ukiran yang rumit. Dengan apa tuh? Gagang ya, dengan bagian atas pegangannya itu ada semacam ornamen kalau Mahuan bahasanya setan ya. Naga. Naik Bang Usnan.